Baik adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yakni pembahasan mengenai sistem persamaan linear. Nah, yang mau dibahas di materi ini adalah bagaimana cara menentukan atau mencari solusi dari sistem persamaan linear. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear seperti yang sudah diberikan pada materi sebelumnya adalah seperti ini. A11X1 ditambah A12X2 sampai seterusnya ditambah dengan A1NXN menghasilkan sama dengan C1. Kemudian persamaan kedua A21X1 tambah A22X2 dan seterusnya sampai dengan A2NXN sama dengan C2. Dan seterusnya sampai dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah AM3X3 dan seterusnya sampai dengan MNXN sama dengan CN. Nah, di sini ada N persama, N buah variabel dan M buah persamaan. Jadi ada M persamaan, N variabel bebasnya. Kalau dituangkan dalam bentuk matriks, itu bentuknya seperti yang di bawahnya. A11, A12 dan seterusnya sampai A1N, A21, A22 dan seterusnya sampai dengan A2N, kemudian AN1, AN2 sampai dengan AM1, AM2, di sini bukan N-nya tapi M, dan seterusnya sampai dengan AMN, kemudian dikalikan dengan matriks X1, X2, X3 sampai dengan Xn, itu menghasilkan C1, C2 sampai dengan Cn. Nah, kalau kalian pernah belajar perkalian matriks, kalau ini dikalikan, itu akan menghasilkan sistem persamaan linear yang di atasnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear? Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ada dua metode yang digunakan, yang sering digunakan. Yang pertama, sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah eliminasi Gauss, sedangkan yang kedua adalah eliminasi Gauss-Jordan. Letak perbedaan antara eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan adalah matriks akhir dari sistem persamaan linear. Kalau eliminasi Gauss, matriks akhir yang diperoleh itu berbentuk matriks echelon baris. Matriks echelon baris. Sedangkan untuk eliminasi Gauss-Jordan, matriks akhir yang diperoleh adalah matriks echelon baris tereduksi. Jadi adik-adik semua sudah pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan perbedaan antara echelon baris dan echelon baris tereduksi. Jadi eliminasi Gauss-Jordan itu merupakan bentuk penyempurnaan dari eliminasi Gauss. Nah, bagaimana cara membuat sebuah matriks menjadi bentuk matriks echelon baris maupun echelon baris tereduksi? Metode dasar untuk menyelesaikan SPL adalah mengganti sistem persamaan yang ada dengan sistem persamaan yang baru yang himpunan solusinya sama dan bahkan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, sistem persamaan yang baru yang diperoleh ini itu diperoleh dengan beberapa step, beberapa langkah. Ada 3 tipe operasi yang bisa kita gunakan. Nah, 3 tipe operasi ini biasa disebut dengan istilah operasi baris elementer atau OBE. Yang pertama adalah dengan mengalihkan sebuah persamaan oleh konstanta selain 0. Jadi sebuah persamaannya semua isinya, semua konstantanya kita kali dengan sebuah konstanta lain tapi selain 0, karena kalau dikali 0 semua hasilnya pasti 0. Operasi yang kedua adalah menukarkan dua buah persamaan. Jadi persamaan pertama dengan persamaan kedua kalau ditukar tempatnya itu tidak akan jadi masalah. Nah, operasi yang ketiga adalah menambahkan kelipatan satu persamaan yang lain. Artinya apa? Misalkan persamaan saya kali 2, kemudian saya jumlahkan ke persamaan yang ketiga. Itu dia maksudnya. Jadi ini juga masuk ke dalam operasi baris elementer. Nah, metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yakni menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Jadi, misalkan baris pertama itu kan biasanya lengkap variabelnya. Kalau misalnya ada n variabel, ya mulai dari X1 sampai dengan Xn. Jadi kita mengusahakan bagaimana caranya di baris pertama itu hanya ada minimal satu variabel saja, misalkan X1. Makanya dalam membuat matriks echelon baris itu dikenal dengan istilah satu
utama atau leading one, karena kalau 1 utamanya dikalikan dengan X1-nya, misalkan X1 itu hanya akan menghasilkan 1X1 atau biasa dituliskan saja X1. Nah, X1 ini kalau di sebelah kolom-kolom di sebelah kanannya X1 ini 0 semuanya, maka akan langsung berpasangan dengan tanda sama dengan yang ada di sebelahnya. Di sini dalam hal ini kasus ini adalah B1. Itu pun seterusnya. Jadi matriks yang tadi, yang dari persamaan yang tadi itu A11, A12 dan seterusnya sampai dengan AMN, kalau kita ubah menjadi bentuk matriks augmented atau matriks diperbesar, itu digabung saja antara matriks koefisien A11 sampai AMN dengan B-nya, dengan B1, B2 dan seterusnya sampai Bn. Nilai yang di sebelah kanan tanda sama dengan itu digabung menjadi satu dalam satu matriks, itu namanya matriks augmented atau matriks diperbesar. Oke. Mengubah menjadi bentuk echelon baris tidak perlu direduksi. Kemudian kita gunakan substitusi mundur. Contoh, selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Persamaannya yang ini, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1, 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Perhatikan bentuk matriks dari SPL tersebut. Bentuk matriks dari SPL tersebut adalah seperti ini. Jadi digabungkan koefisien dari X, Y, Z semuanya ini membentuk matriks 3x3 digabungkan dengan nilai atau angka yang ada berada di sebelah kanan tanda sama dengan. Jadinya seperti itu di atas. 11, 29, 24, min 31, 36, minus 50. Kemudian dengan menggunakan operasi baris elementer diperoleh bentuk echelon baris berikut. Ini dia. Setelah diperoleh matriks echelon baris, itu nanti kita akan dapatkan persamaan X tambah Y tambah 2Z setelah dikalikan kembali dengan X, Y, Z, itu diperoleh persamaan X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, Y dikurang 7 per 2Z sama dengan minus 17 per 2, dan Z sama dengan 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai Z sama dengan 3. Sekarang kita akan mencari nilai Y. Ini namanya dikatakan substitusi mundur. Jadi eliminasi Gauss itu harus disubstitusi mundur. Jadi Z sama dengan 3, substitusi masuk ke persamaan yang di atasnya. Jadinya minus 17 per 2 ditambah 7 per 2Z. Z-nya diganti dengan 3. Maka nanti kita akan memperoleh hasil Y sama dengan 2. Nah, ketemu Y-nya sama dengan 2, Z ini nilai Y dan Z kita substitusi masuk ke persamaan yang di atasnya. 9 dikurang Y dikurang 2Z. Nah, sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z dan sama dengan 3. Nah, inilah solusi dari sistem persamaan linear yang dicontoh. Nah, ini sebenarnya hasil yang kita peroleh bisa kita buktikan benar atau salahnya. Substitusikan saja masuk X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3 ke ketiga persamaan ini. Kalau benar-benar hasilnya sama dengan 9, sama dengan 1, dan sama dengan 0, maka jawabannya sudah benar. Tapi kapan ada satu persamaan yang tidak sesuai, maka hasil yang kita peroleh itu salah. Ingat, harus ketiga-tiganya dan harus tiga-tiganya sama atau benar. Kapan ada salah satunya yang salah, maka jawaban yang kita peroleh atau solusi yang kita peroleh itu bukan solusi atau jawabannya salah. Contoh, selesaikan sistem persamaan berikut. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6. Kemudian X1 tambah 2X2 kurang X3 sama dengan 2. Yang ketiga 2X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 10. Bentuk matriks diperbesar dari sistem persamaan linear di atas adalah
1, 1, 1, 6, 1, 2, min 1, 2, 2, 1, 2, 10. Lakukan operasi baris elementer. Yang pertama dengan mengurangkan baris kedua ke baris pertama. Kemudian baris pertama kita kali minus 2. Jadi baris pertama kita kali minus 2. Kemudian dijumlahkan dengan baris ketiga. Maka bentuknya adalah seperti ini. 1, 1, 1, 6, 0, 1, min 2, minus 4, 0, min 1, 0, minus 2. Nah, ini kita sudah dapat leading one yang pertama. Dan di bawah leading one itu semuanya 0. Kita akan mencari leading one yang kedua. Yakni pada baris kedua, kolom kedua. Caranya tinggal dengan menjumlahkan saja baris pertama, baris kedua dengan baris ketiga. Kalau dijumlahkan, otomatis yang di bawah ini akan berubah. Ingat, yang baris kedua sudah tidak boleh kita rubah karena di situ sudah leading one. Sudah ada leading one. Jadi yang ada leading one-nya ini, contohnya di baris pertama, kolom pertama, itu tidak berubah lagi. Begitupun baris kedua, kolom kedua, ini sudah tidak berubah. Otomatis semua angka yang ada di baris kedua itu tidak berubah lagi. Nah, yang berubah adalah baris ketiga. Dengan cara menjumlahkan baris pertama, baris kedua dengan baris ketiga. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah dengan min 1 hasilnya 0. Min 2 dijumlahkan dengan 0 hasilnya minus 2. Minus 4 dijumlahkan dengan minus 2 hasilnya sama dengan minus 6. Untuk mendapatkan hasilnya X3 tinggal membagi antara minus 6 dengan minus 2. Diperoleh X3 sama dengan 3. Untuk memperoleh X2 caranya adalah minus 4 dikurangkan dengan 2. Karena di sini minus 2 dikali dengan 3. 3-nya itu adalah X3. Nah, kita dapatkan nilainya sama dengan 2. Ya. Untuk mendapatkan X1, 6 dikurangi X3 dikurang X2. Nah, X3-nya sama dengan 3, X2-nya 3, X2-nya 2. Jadi 6 kurang 2 kurang 3 hasilnya sama dengan 1. Jadi kita dapat X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Nah, ini tadi bentuk SPL-nya ini adalah sistem echelon baris biasa, bukan yang tereduksi. Bentuknya ini ekuivalen dengan persamaan yang ada di sebelah kanannya. Di sini kita sudah dapat X6 sama dengan sepertiga. Leading one yang paling terakhir. Langkah pertamanya selesaikan variabel leading one-nya itu X6. Kita dapatkan X6 sama dengan sepertiga. Ini nanti disubstitusi ke persamaan di atasnya yang kedua. Nah, dengan mensubstitusi X6 di sini sama dengan sepertiga, jadi min 3 kali sepertiga sama dengan 1, kemudian 1 dikurang 1 hasilnya 0, menyisakan minus 2X4. Jadi kita dapat X1. Nah, untuk X1-nya itu nanti juga kita bisa ganti di sini. Jadi X3-nya boleh saja kita ganti dengan minus 2X4. Boleh. Sekarang, metode eliminasi Gauss-Jordan. Ini adalah pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Caranya dengan mengubah matriks diperbesarnya atau augmented matriksnya menjadi bentuk echelon baris tereduksi. Nah, contohnya adalah matriks berikut: A11 sampai dengan ANN, kemudian B1, B2, B3 sampai dengan BNN. Kalau kita ubah menjadi matriks echelon baris tereduksi, bentuknya 1 0 0 0 0 0 1 0 dan seterusnya sampai 0 0 0 0 0 1, maka ini akan secara dengan mudahnya kita peroleh nilai dari X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3, dan seterusnya sampai dengan Xn sama dengan Dn. Kalau dia bentuknya matriks augmentednya membentuk matriks identitas, maka kita tidak perlu lagi melakukan yang namanya substitusi mundur.
Oke, ide pada metode eliminasi Gauss adalah mengubah matriks ke dalam bentuk echelon baris tereduksi. Ini untuk eliminasi Gauss-Jordan ya. Contoh, diberikan SPL berikut. Ini dia, X1 tambah 3X2 dan seterusnya. Ada 6 variabel, X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan X6. Ada 4 persamaan. Bentuk matriks dari SPL-nya adalah seperti berikut. 1, 3, min 2, 0. 0 karena pada baris pertama, persamaan pertama, X4 itu tidak ada. Jadi di situ 0 dikali dengan X4. 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. 2, 6, minus 5, minus 2, 4, min 3, min 1, 0, 0, 5, 10, 0, 15, 5, 2, 6, 0, 8, 4, 18, 6. Ini dia matriks yang tadi. Sekarang coba lihat, kita lakukan operasi baris elementer. Yang karena di baris pertama, kolom pertama itu sudah angka 1, maka itu sudah menjadi leading one. Nah, sekarang leading one-nya, semua unsur yang ada di bawah leading one akan kita rubah menjadi 0. Baris kedua kolom pertama, di situ angka 2. Supaya dia menjadi 0, maka baris pertama leading one tadi itu, baris pertama kolom pertama, semua yang ada di baris pertama kita kali minus 2, kemudian kita jumlahkan dengan baris kedua. Hasilnya itu menggantikan baris kedua. Itulah maksud dari minus 2B1 tambah B2, kemudian ada tanda panah B2. Artinya apa? B1 kita kalikan dengan minus 2, kemudian jumlahkan dengan baris kedua, itu adalah hasil dari baris kedua. Hasilnya kita tempatkan di baris kedua. Baris ketiga itu sudah 0 di kolom pertama baris ketiga, jadi tidak perlu kita apa-apakan. Baris keempat itu caranya adalah baris pertama kita kali minus 2, semua angka di baris pertama kita kali minus 2, kemudian kita jumlahkan dengan baris keempat. Hasil yang kita peroleh itu akan menggantikan baris yang keempat. Kita peroleh nilainya adalah ini dia. Coba kita cek. B1-nya 1. Kita kali minus 2. Kemudian ditambahkan dengan 2. Hasilnya 0. Ini dia. Min 2 kali 3. Hasilnya minus 6. Minus 6 ditambahkan dengan 6. Hasilnya juga 0. Di bawah 3 itu 0. Minus 2 dikali dengan minus 2 hasilnya 4. 4 dikali minus 5 dijumlahkan dengan minus 5 hasilnya adalah minus 1. Minus 2 dikali dengan 0 hasilnya 0 ditambahkan dengan minus 2 hasilnya adalah minus 2 dan seterusnya. Silahkan dicoba. Kemudian coba perhatikan. Baris kedua ini kita kali 5, kemudian jumlahkan baris dengan baris ketiga. Itu akan mengganti semua yang ada di baris ketiga. Gunanya apa? Karena angka 5 ini mau kita rubah menjadi 0. Di sini sebenarnya sudah hampir ada leading one. Belum ada leading one ya, tapi sudah hampir ada. Tinggal mengalihkan saja semuanya menjadi minus. Dikalikan semua dengan negatif, sudah terdapat leading one-nya. Nah, jadi sebentar kita lakukan proses itu. Sekarang, min 1 kalau kita kali 5, hasilnya minus 5, dijumlahkan dengan 5, dapatnya 0. Kemudian, minus 2, kita kalikan dengan 5, dapatnya minus 10, jumlahkan dengan 10, hasilnya 0 lagi. Ini juga pasti hasilnya 0. 5 dikali dengan minus 3, hasilnya sama dengan minus 15, dijumlahkan dengan 15, hasilnya 0. Min 1 dikalikan dengan 5, hasilnya minus 5, dijumlahkan dengan 5, menghasilkan 0. Jadinya kita dapat model seperti ini. Baris ketiga isinya semuanya 0. Nah, berdasarkan aturan pembentukan matriks echelon baris dan echelon baris tereduksi, apabila sebuah baris isinya 0 semua, maka dia ditaruh di paling bawah. Sekarang kita mau ubah angka 4 ini menjadi 0. Caranya
baris pertama kita kali dengan 4, baris kedua kita kali dengan 4, kemudian dijumlahkan dengan baris keempat. 4 dikali minus 1, hasilnya minus 4, dijumlahkan dengan 4, hasilnya 0. 4 kali minus 2, minus 8, dijumlahkan dengan 8, hasilnya 0. Ini juga pasti 0. 4 dikali minus 3, hasilnya minus 12. Minus 12 dijumlahkan dengan 18, hasilnya 6. 4 dikali min 1, itu hasilnya minus 4. Dijumlahkan dengan 6, hasilnya sama dengan 2. Diperolehlah matriks berikut ini. Nah, coba lihat baris kedua itu kita kali negatif. Jadinya 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Oke. Sekarang baris ketiga tukar dengan baris keempat. Kemudian otomatis 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2 ini berada di baris ketiga. Setelah itu baris ketiga yang baru kita bagi dengan 3 dibagi dengan 6, hasilnya seperti ini. Nah, matriks yang terakhir ini itu dia baru membentuk echelon baris, bukan echelon baris tereduksi. Untuk membentuk echelon baris tereduksi, maka baris pertama yang minus 2 ini di atas leading 1 pada baris kedua, itu minus 2 ini harus diubah menjadi 0. Caranya dengan mengalihkan baris kedua yang ada leading 1-nya dengan 2, jumlahkan dengan baris pertama. Itu menggantikan yang baris pertama. Bagaimana dengan angka 1 dengan angka 3 pada kolom pertama dan kolom kedua? Itu tidak akan berubah. Coba kita buktikan. 2 dikali 0, 0 ditambah 1, hasilnya pasti 1. 2 dikali 0, 0 dijumlahkan dengan 3, hasilnya masih 3. Tapi 2 dikali 1, 2 dijumlahkan dengan minus 2, hasilnya 0. 2 dikali 2, hasilnya 4, dijumlahkan dengan 0, hasilnya 4, dan seterusnya. Kemudian baris ketiga itu kita kalikan dengan minus 3 dijumlahkan dengan baris kedua. Tujuannya apa? Untuk mengubah angka 3 ini menjadi 0. Maka kita dapatkanlah bentuk yang seperti ini. Nah, ini matriks yang kita peroleh sudah membentuk matriks echelon baris tereduksi. Yang kalau kita ubah menjadi bentuk sistem persamaan linear, kita dapatkan X1 tambah 3X2 tambah 4X4 tambah 2X5 sama dengan 0. Baris kedua persamaan kedua adalah X3 ditambah 2X4 sama dengan 0. Persamaan ketiga adalah X6 sama dengan sepertiga. Dan tidak ada persamaan keempat karena baris keempat isinya semuanya 0. Dari sini kita dapatkan X6 sama dengan sepertiga, X3 sama dengan minus 2X4, X1 sama dengan minus 3X2 dikurang 4X4 dikurang 2X5. Nah, kalau misalnya kita ganti X2-nya dengan R, X4 dengan X, X5 dengan T, itu kita akan peroleh persamaan X1 sama dengan minus 3R kurang 4S kurang 2T, X2 R, X3 sama dengan minus 2S, X4X, X5 sama dengan T, X6 sama dengan sepertiga. Nah, kalau berdasarkan jenis solusi yang kita pelajari pada materi sebelumnya, sistem persamaan linear ini memiliki banyak solusi bergantung pada nilai R, S, dan T. Oke, sekarang kita melanjutkan mengenai substitusi mundur. Nah, ini dia persamaan yang kita dapatkan. Langkah 4, karena semua persamaan sudah tersubstitusi, maka pekerjaan substitusi selesai. Akhirnya dengan mengikuti langkah pada metode Gauss-Jordan sebelumnya diperoleh nilai ini dia yang tadi kita dapatkan. Nah, contoh ini bisa kalian pelajari sendiri.
kalikan persamaan pertama dengan minus 2, kemudian tambahkan ke persamaan kedua, diperoleh itu dia. Untuk matriksnya, kalikan baris pertama dengan minus 2, lalu tambahkan ke baris kedua. Ini ekivalen, sama. Ini dia. Berikutnya, kalikan persamaan pertama dengan minus 3, kemudian tambahkan ke persamaan ketiga, diperoleh itu dia. Kalau yang matriksnya, kalikan baris pertama dengan minus 3, lalu tambahkan ke baris ketiga, dan seterusnya. Ini kalau kita lanjutkan, ini dia. Karena tadi koefisien Y-nya itu bukan 1, maka persamaan kedua kita kalikan dengan 1/2. 1/2 itu adalah konstanta, sehingga jadinya Y dikurang 7/2Z sama dengan minus 17/2. Nah, kita dapatkan leading one yang kedua. Kemudian ini lagi. Nah, ini sudah membentuk matriks echelon baris, bukan echelon baris tereduksi. Kalau kita lanjutkan untuk mendapatkan echelon baris tereduksi, kita reduksi Y, variabel Y pada baris pertama. Kemudian kita reduksi variabel Z pada baris pertama, persamaan pertama, dan baris kedua atau persamaan kedua. Kita peroleh ini dia. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, dari sini langsung ketahuan bahwa nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, metode inilah yang disebut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini lagi satu contoh, ini bisa kalian coba sendiri. Dari sini kita dapatkan hasilnya X1 sama dengan 2, 2, sedangkan X2-nya sama dengan 1. Ini lagi contoh, silahkan dipelajari. Ini lanjutannya. Masih kelanjutannya. Jadi memang kalau menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan itu agak lebih panjang daripada eliminasi Gauss. Cuman hasilnya itu bisa langsung kita interpretasikan, X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian kalau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Beda dengan eliminasi Gauss, kita harus melakukan substitusi mundur. Nah, di sini kita dapatkan solusi X1 sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan